Tapi saking manusia, sifatnya manusia itu ya tamak. Dia pengennya ya lebih terus. Kalau mau dirutin keinginannya nggak ada habisnya. Apa kata Nabi? Labtagha salisan. Maka kalau dia punya 2 lembah emas, pasti masih pengen lagi lembah yang ketiga. Punya yang ketiga, pengen yang keempat. Punya yang keempat, pengen yang kelima. Nggak ada habisnya, udah nggak ada habisnya. Wala yamla'u fahu illa turab. Padahal mulut dia cuma akan dipenuhi oleh debu. Ujung-ujungnya mulutnya dipenuhi oleh tanah. Itu duit yang dia kumpulin sebanyak-banyaknya nggak bakal dia bawa mati. Ujung-ujungnya yang ngisi mulut dia apa? Tanah. Mayatnya, jenazahnya akan dihadapkan ke tanah. Ujung-ujungnya badannya akan dipenuhi dengan tanah. Nggak ada yang dibawa itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi ta'ala والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Tidak lupa kepada guru kita Dr. Andas Abdul Razak, ada Habib Haidar Al-Haddad dan semuanya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu guru-guru kita tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, amin. Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah pengajian Hadrah Basaudan Masjid As-Sa'adah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, melanjutkan pembahasan kitab Al-Atiyah Al-Haniyah karya Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau mengutip masih firman Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di ayat sebelumnya kita sudah bahas, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu kita udah bahas ayat itu. Kita lanjut ke ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini karena Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngutip ayat, jadi mau nggak mau kita bahasnya tafsir. Karena kalau bicara soal ayat, maka merujuknya memahami ayat ke kitab-kitab tafsir. Kalau bicara soal hadis, maka cara memahaminya sesuai dengan pemahaman ulama. Jangan pakai akal-akalan sendiri, merujuk ke syuruhul hadis, syarah hadisnya para ulama. Jadi kita jangan ujub dengan pemahaman kita sendiri. Belum tentu pemahaman kita sesuai dengan pemahaman para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, pemahaman yang bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ayat berikutnya, bagaimana termasuk sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh yang dijanjikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Di antara mereka hamba-hamba Allah yang saleh adalah mereka yang manakala mereka berinfak, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan biayanya, lam yusrifu, mereka tidak mubadzir. Tapi walam yakturu, tapi di sisi lain tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah, seimbang. Nah, jadi ini termasuk sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, dia nggak mubadzir, nggak berlebihan juga dalam infak, sehingga kalau menggunakan uang melewati batas kebutuhannya. Apalagi kalau bicara soal kemauan, waduh, kemauan gak ada habisnya. Kalau kebutuhan insya Allah cukup, tapi kalau kemauan, waduh, nggak bakal ada habisnya. Yang namanya kemauan nggak bakal ada habisnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laukana libni Adam wadiyan labtagha salisan, lawadiyan min dhahab labtagha salisan wala yamla'u fah illa turab. Kata Rasulullah SAW, anak Adam nih manusia, saking tamaknya manusia, saking banyaknya kepengenannya manusia kagak ada habisnya. Andai kata ada anak cucu Adam punya 2 lembah emas, orang punya 2 lembah emas, banyak apa kagak tuh? Bukan banyak lagi, 2 lembah emas. Emas sekilo aja udah berapa? 1 miliar. Ini 2 lembah emas. Itu dimakan jangankan 7 turunan, 1000 turunan gak habis. 2 lembah emas. Tapi saking manusia, sifatnya manusia itu ya tamak. Dia pengennya ya lebih terus. Kalau mau dirutin keinginannya gak ada habisnya. Apa kata Nabi? Labtagha salisan. Maka kalau dia punya 2 lembah emas, pasti masih pengen lagi lembah yang ketiga. Punya yang ketiga, pengen yang keempat. Punya yang keempat, pengen yang kelima. Nggak ada habisnya, udah nggak ada habisnya. Wala yamla'u fahu illa turab. Padahal mulut dia cuma akan dipenuhi oleh debu. Ujung-ujungnya mulutnya dipenuhi oleh tanah. Itu duit yang dia kumpulin sebanyak-banyaknya nggak bakal dia bawa mati. Ujung-ujungnya yang ngisi mulut dia apa? Tanah. Mayatnya, jenazahnya akan dihadapkan ke tanah, ujung-ujungnya badannya akan dipenuhi dengan tanah, nggak ada yang dibawa itu semuanya. Makanya manusia kalau nurutin keinginan nggak ada habisnya. Pengen jabat, Allah kasih ngejabat. Sekali nggak cukup, pengen 2 kali, akhirnya ngejabat 2 kali. 2 kali nggak cukup, pengen 3 kali. Oh nggak bisa 3 kali, ya udah dah kalau nggak bisa 3 kali perpanjangan, nggak bisa perpanjangan. Oh nggak bisa perpanjangan, ya udah anak-aneh aja dah, anak-aneh dah. Ada nggak yang begitu? Itu di negara Konoha, Wakanda. Itu karakter manusia begitu emang, nggak ada habisnya. Udah kalau udah bicara keinginan, nggak ada habisnya. Maka sifat orang soleh itu seperti apa? Dia infak bukan sesuai keinginannya, tapi sesuai hajatnya. Pengeluarannya itu sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira jelas atau tidak?
Jadi tolak ukur mubadzir itu kalau udah berlebihan dari kebutuhan itu bisa jadi mubadzir tuh. Nah, di sini di tafsir Ibn Katsir disebutkan laisu bimubadzirin fi infaqihim fayasrifun fauqal hajah. Sifat orang soleh itu lam yusrifu, kalau infak nggak berlebihan. Maksudnya nggak berlebihan apa kata Ibn Katsir? Tidak mubadzir di dalam infak. Maka mereka tidak mengalokasikan uangnya untuk lebih dari hajatnya. Beb, kalau sedekah bagaimana? Sedekah sebanyak apapun sedekah itu hajatmu untuk akhiratmu. Tapi kalau barang-barang yang kita beli belum tentu hajat kita. Tapi kalau sedekah sebanyak apapun sedekah itu kebutuhanmu buat akhiratmu. Tapi di sisi lain nggak juga berlebihan pelit. Walam yakturu, jangan juga berlebihan pelit. Kotor itu sama kayak seperti syuh. Jadi ada bakhil, ada iqtar. Iqtar ini di atasnya bakhil. Kalau bakhil, orang pelit nih, pelit buat diri kita sendiri, disebut apa? Bakhil. Pelit buat orang lain disebut bakhil. Disebut bakhil. Pelit terhadap apa yang bukan kewajibannya, itu bakhil. Kalau orang syuh, iqtar, sampai yang buat dirinya dia gak mau keluarin. Buat apa yang udah jadi kewajibannya dia gak mau keluarin. Itu namanya syuh. Orang soleh gak begitu. Jadi orang soleh itu dia kalau infak ya tidak berlebihan, tidak mubadzir, karena orang yang mubadzir itu temannya setan. Tidak juga kelebihan pelit. Jadi nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ya, nggak berlebihan buang-buang duit, nggak berlebihan juga pelit. Maka wa kana baina dzalika qawama. Dia adanya di tengah-tengah. Dia bisa mengendalikan kapan dia mengeluarkan, kapan dia nggak harus mengeluarkan. Hatta sedekah, termasuk sedekah pun orang kalau sedekah juga mesti lihat-lihat. Artinya jangan juga di luar batas kemampuan dia. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Itu ajaran Al-Qur'an. Jangan kau belenggukan tanganmu di lehermu. Maksudnya tuh tangan sampai nggak ngeluarin sama sekali, dibelengguin di lehernya. Tuh duit kagak dikeluarin, diantepin aja. Udah tahu kagak dibawa mati, diantepin aja duitnya. Tapi jangan juga tabsut hakulal basti. Jangan juga kamu sampai ngelepas tangan kelewatan. Duit disedekahin, tapi yang wajib anak bini kagak dinafkahin. Duit disedekahin, tapi kewajiban yang harus dikeluarkan zakat nggak dikeluarin. Jangan juga. Jadi jangan juga tangan kita, kata Al-Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika, ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau jadikan tanganmu, kata Al-Quran, ya, terbelenggu di leher. Artinya ini kinayah. Jangan juga tuh tangan nggak ngerogoh kantong sama sekali, diumpetin aja di belakang. Jangan juga terlalu kebuka, nggak bagus, sampai bablas. Fataq'uda maluman mahsura. Maka yang benar bagaimana? Wa kana baina dzalika qawama. Yang betul di tengah-tengah. Mengendalikan dengan baik, cerdas. Makanya di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, min fiqhir rajuli rifquhu fi ma'isyatih. Ya, termasuk fikihnya seorang laki-laki, seorang rajul, bukan aja sekedar faham man halal man haram, bukan sekedar faham hukum ini hukum itu, enggak, termasuk pemahaman seorang terhadap agamanya, bagaimana dia bisa berlemah lembut di dalam pengeluarannya sehari-hari. Dia bisa ngatur dengan baik keuangannya, sehingga buat dunianya peruntukannya jelas, buat akhiratnya peruntukannya jelas, enggak tertahan, enggak juga bablas sampai akhirnya anak bininya susah. Itu min fiqhir rajul, termasuk pemahaman seorang terhadap agamanya. Makin paham dia terhadap agama, makin pinter dia ngelola keuangannya untuk kepentingan bukan hanya dunia, tapi juga mikirnya untuk kepentingan akhirat. Ma'ala man iktasad. Nah, dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad juga, ma'ala man iktasad. Kata Nabi SAW, orang yang iktisad itu sederhana. Tadi iktisad itu tengah-tengah, simbang. Enggak mubazir, enggak juga berlebihan, enggak juga pelit. Iktisad, ma'ala, kata Nabi SAW, ay maftaqar.
Orang kalau yang bisa ngatur dengan baik, nggak mubadzir, tapi nggak juga pelit, ma'ala. Orang yang seperti itu nggak bakal fakir. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini insya Allah. Bahkan dalam hadis lain, riwayat Al-Bazzar yang dikutip oleh Imam Ibn Katsir, Rasulullah mengatakan, ma ahsanal qasda fil ghina, wa ma ahsanal qasda fil faqri, wa ma ahsanal qasda fil ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya. Subhanallah, syuf. Rasulullah ngajarin kita manajemen hidup yang diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya tengah-tengah di dalam kekayaan. Al-qasda fil ghina. Ketika kita lagi mampu melakukan pengeluaran tengah-tengah, artinya enggak mubadzir, tidak juga pelit. Dan alangkah indahnya kita iktisad. Iktisad bisa diartikan sederhana. Ya artinya tadi itu, iktisad itu tengah-tengah, enggak mubadzir, enggak pelit. Fil fakri. Ketika fakir, ketika nggak ada duit juga bisa dia ngaturnya. Ketika banyak duit bisa ngaturnya, kata Rasulullah, alangkah indahnya. Ketika fakir bisa dia ngaturnya pinter, kata Rasulullah, alangkah indahnya. Wa ahsanal qasda fil ibadah, alangkah indahnya juga tengah-tengah dalam ibadah. Maksudnya tengah-tengah dalam ibadah gimana, Beb? Jangan kita ini nggak pernah ibadah nih, sekalinya ibadah mau diforsir. Sholat isya aja biasanya kagak, alhamdulillah tahu-tahu tobat. Begitu tobat langsung habis sholat isya langsung sholat tahajud dari jam 9 sampai jam 3. Malam pertama wah masih anget-angetnya, malam kedua masih lakuin, malam ketiga mulai tuh pakai balsem, malam keempat, malam kelima, malam keenam isyanya udah ditinggalin lagi. Ma'ahsanal qasda fil ibadah, kata Rasulullah, alangkah baiknya kita bijak dalam beribadah. Maksudnya bijak sesuai kadar kekuatan kita. Yang wajib ya harus dilakukan, hati lagi susah bagaimana berusaha melakukan yang wajib. Tapi kalau nambah porsinya yang sekiranya ente bisa istiqomah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang adwamuha, yang istiqamah, yang dawam. Walaupun amalnya sedikit tapi dawam, istiqamah, itu lebih baik daripada mohon maaf anget-anget tai kucing, banyak sehari 2 hari habis itu ditinggalin semuanya. Nah, itu nggak benar tuh. Kata Rasulullah, ma ahsanal qasda fil ibadah, alangkah indahnya orang yang bijaksana dalam ibadah. Jelas atau tidak? Nah, bahkan Imam Al-Haddad menjelaskan dalam urusan wirid, kita wirid ya, kata Imam Haddad, amalin wirid yang istiqomah. Kalau udah istiqomah mau nambah pelan-pelan sesuai dengan kadarnya. Sekiranya tambahannya kita bisa istiqomah juga. Jangan gara-gara nambahnya gara-gara bisikan setan. Bagaimana nambahnya gara-gara bisikan setan? Contoh, biasanya di istiqomah ratibal atos ba'da maghrib misalkan. Akhirnya ini lagi semangat nih. Nambah saya ba'da maghrib sekalian saya mau nambah ratibal haddad. Habis ratibul haddad saya membaca Asmaul Husna, habis baca Al-Husna saya baca Yasin 3 kali, habis Yasin 3 kali saya membaca Tabarok, habis baca Tabarok saya membaca Waqiah, habis itu setiap malam saya membaca Maulid Habsyi, habis itu Maulid Tiba. Wah. Biasanya istiqomah ratib atas tuh, pengen nambahnya nggak tanggung-tanggung sekalian. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat jalan, kelima jalan, begitu keenam ratib atasnya udah ditinggalin juga. Padahal sebelum ratibnya istiqomah. Itu kata Imam Al-Haddad, jangan-jangan tuh bisikan buat nambahnya bukan dari bisikan kebaikan, bisikan setan, jangan-jangan. Tipu daya setan, bagaimana caranya ente ninggalin yang udah istiqomah, disuruh nggak sabaran, nambah gak kira-kira. Akhirnya sekali ninggalin semuanya. Kata Nabi enggak gitu. Ma ahsanal qasda fil ibadah. Kata Rasulullah, alangkah baiknya kita bijak dalam ibadah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi itu, ini bicara masalah infak, termasuk sifatnya orang saleh yang Allah janjikan surga, infaknya dia nggak berlebihan tapi nggak pelit. Di antara penafsiran para ulama ada yang mengatakan apa sih berlebihan? Definisi berlebihan itu apa? Ma jawazta bihi amrullah fahuwa saraf. Pokoknya kalau ente ngelebihin kadar yang Allah perintahkan, itu berlebihan berarti. Itu tafsiran sebagian ulama. Wa qala ghairuh as-saraf an-nafaqah fi ma'siyatillah. Nah, sebagian ulama lagi menjelaskan yang dimaksud dengan israf, mubadzir, berlebihan itu kalau kita ngeluarin uang untuk maksiat.
Walaupun duit ente banyak. Duit ente misalkan 1 triliun. Amin. Amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Duit banyak 1 triliun. Ente pakai buat maksiat 1 juta. 1 juta dibanding 1 triliun ada artinya apa kagak? Kagak ada kacang-kacangnya itu. Gak ada artinya 1 juta. Tapi walaupun sedikit kalau dipakai buat maksiat itu kategorinya mubazir. Jadi jangan dipikir mubazir itu harus wow foya-foya. Banyak jumlahnya, kuantitasnya harus besar. Enggak. Sebagian ulama mengatakan as-saraf an-nafaqah min ma'siyatillah. Israf itu, mubazir itu, berlebihan itu ketika kau infakkan hartamu untuk maksiat kepada Allah. Pacaran, raktir. Yang satu ngajak bini makan, jenengin bini. Makan di restoran yang enak, di restoran Arab misalkan, keluar 500.000. Yang satunya lagi pacaran, makannya pecel ayam cuma 15.000. Yang mubazir yang mana? Yang pacaran. Karena dikeluarkannya untuk maksi, padahal cuma makan pecel ayam. Nah, jadi ada sebagian ulama mengartikan yang dimaksud mubazir itu, saraf itu berlebihan itu ketika kita mengeluarkan uang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun duit kalau dipakai buat maksiat mubazir. Itu israf, itu berlebihan, sifatnya setan. Sebanyak apapun harta kalau dipakai buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan mubazir, itu bijak. Harta sebanyak apapun dipakai buat ketaatan bijak. Kira-kira jelas atau tidak? Itu definisi bagus tuh. Wa qala al-Hasan al-Basri laysa an-nafaqa fi sabilillah sarafan. Nah, makanya Imam Hasan Basri mengatakan kita mengeluarkan infak di jalan Allah buat perjuangan sebanyak apapun, infak buat perjuangan, infak buat pendidikan, infak buat majelis, infak buat perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di jalan Allah, infak. Itu enggak ada kata mubazir. Udah bagus aja. Kenapa? Karena hakikatnya jadi deposito kita, tabungan kita di akhirat. Yazdat, nambah. Berarti ada mubazir apa kagak? Nggak ada. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Jadi itu sifatnya orang saleh, termasuk dia ketika melakukan pengeluaran tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah dia.